Shaddad, seorang putra dari Ad, membangun kota Zat al-Imad di Aram. Kota ini merupakan mega project yang dimaksudkan Shaddad sebagai penanding syurga. Namun setelah membutuhkan waktu 300 tahun lamanya membangun, tidak ada satupun yang berhasil masuk di dalamnya kecuali satu orang. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Abdullah bin Qolaba tengah mencari untanya yang hilang. Ia berjalan ke sana ke sini untuk mencari untanya yang hilang hingga sampai ke wilayah Ad. Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi parit. Dalam buku Hayatul Qulub karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Majlisi dijelaskan, Abdullah pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni, sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya. Namun setelah mendekat, ia tidak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu. Kemudian sampailah Abdullah di gerbang kota itu. Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota. Ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah ditemui siapapun. Gerbang itu terbuat dari kayu dupa dan bertahtakan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke area sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ia terpesona. Dibukanya pintu itu dan ia masuk. Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota pertama. Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertahtakan zamrud dan rubi. Semua istana memiliki jendela dan semua tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Gerbang istana ini pun serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertahtakan rubi. Lantai istana bertaburkan mutiara, misik, dan safron. Ketika memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun, ia menjadi ketakutan. Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami berbagai pohon buah-buahan. Sungai mengalir di bawah pepohonan itu. Abdullah mengira taman ini serupa dengan surga yang dijanjikan Allah bagi orang soleh. Abdullah pun bersyukur karena Allah memberinya kesempatan memasuki surga di dunia. Kemudian ia mengambil mutiara, misik, dan safron sebanyak-banyaknya. Tapi dia tidak berhasil mencabut satupun rubi ataupun zamrud dari sana. Ia pun bergegas keluar menuju untanya dan pulang ke Yaman. Sesampainya di Yaman, Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang dikunjunginya kepada teman-temannya. Dengan cepat, kisah itu tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun Shaddad putra Ad. Itulah kota Iram yang disebut Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan, tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Itulah kota Aram. Menurut Ka'ab, selain kaum Ad, ada satu orang lagi yaitu Ad yang pertama. Ia memiliki dua putra yakni Syadid dan Shaddad. Setelah Ad wafat, mereka menjadi penggantinya dan memperoleh kekuasaan yang membuat kawasan timur dan barat patuh kepada mereka. Kemudian Syadid meninggal sehingga Shaddad menjadi penguasa tunggal. Shaddad merupakan kutu buku. Maka ketika membaca gambaran tentang surga, tentang zamrud dan mutiara serta karunia lainnya, ia lantas berniat membangun surga yang setara dengan surga Allah. Aku ingin menciptakan kembaran surga di bumi, kata Shaddad. Ia pun ditanya dari mana asalnya emas, perak, dan batu-batu permata untuk mendirikan mega proyeknya yang dimaksud dan terkesan sombong itu. Maka Shaddad pun menjawab, kalian tahu aku ini penguasa dunia. Tunjuklah satu kelompok orang untuk masing-masing tambang. Tugas mereka adalah mengumpulkan hasilnya sebanyak mungkin dan kumpulkan semua emas dan perak milik masyarakat. Kemudian rencana itu pun dijalankan. Pembangunan kota itu menghabiskan waktu selama 300 tahun. Pada saat itu usia Shaddad menginjak 900 tahun. Orang-orang mengabarkan bahwa tugas membangun surga telah rampung, dan Shaddad segera memerintahkan mereka untuk membuat parit di sekeliling kota dan mendirikan 1000 kastil di pinggirannya. Lalu Shaddad mengeluarkan perintah kepada warganya untuk pindah ke Zat al-Imad itu dengan menyiapkan perjalanan selama 10 tahun. Ketika sudah mendekati Zat al-Imad, tiba-tiba Allah mengutus suara dari langit yang membuat mereka semua mati, termasuk Shaddad.
Maka betapa takjubnya Muawiyah ketika diberitahu oleh seorang rakyatnya dari golongan muslim dengan wajah merah, rambut merah, perawakan pendek, dan leher ramping dapat memasuki kota itu. Bahkan dapat masuk hanya untuk mencari untanya. Ibnu Babawi dalam kitab Al-Mu'amirun menjelaskan, Hisham bin Sa'ad berkata, "Aku melihat batu di Alexandria yang berterakan tulisan. Tulisan itu berbunyi, 'Aku adalah Syaddad, putra Ad. Aku yang membangun kota Zat al-Imad. Tidak ada kota yang menyerupainya. Aku telah menggalang pasukan besar dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatanku. Dan kudirikan istana-istana Iram pada masa ketika tiada orang berusia tua atau mati, dan batu-batu seperti bunga. Dan aku tenggelamkan ke lapisan ke-12 sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Tetapi umat Muhammad akan mengeluarkannya.'" Di manakah Iram? Keberadaan Zat al-Imad disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 7, yaitu penduduk Aram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Syekh Wahbab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan, Ad adalah masyarakat Ar-Ramilah yang terletak di Ar-Rubu Al-Khali antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Nabi mereka adalah Hud. Syekh Al-Basam ditanya ketika mengajar di Masjidil Haram pada tanggal 23 Februari tahun 1418 Hijriah 37 tentang apakah itu Iram yang memiliki bangunan tinggi. Syekh menjawab, ia adalah negara Ad, kaumnya Hud. Ia terletak di Ar-Rubu Al-Khali yang dekat dengan Hadramaut, dan Al-Ahqaf itulah yang disebut An-Nufud dan Ar-Rimal yang menyerupai dengan gunung tinggi yang meliuk-liuk. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan, kaum Ad penduduk kota Iram, nama lain dari kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, penghuni kemah-kemah yang tinggi. Ini adalah ungkapan ironi untuk orang-orang yang membanggakan kekayaan mereka di tanah Al-Aishi, yang rumah mereka terbuat dari pasir yang berada di tanah Ahqaf, antara Oman dan Hadramaut. Wallahu a'lam bishawab. محمد نبينا يا بشرة الإسلام فجرك نور طرح عالدنيا خير وسلام متربع في قلبي وشوقي لك ما ينام حبي لك ما عمره ينوصف بكلام محمد